Virus corona atau COVID-19 masih terus dalam pantauan pemerintah Indonesia. Indonesia menjadi kawasan yang Dua warga berpotensi Indonesia yang terpapar positif virus corona. terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya. Penyebaran virus corona sejak 6 Februari hingga 10 Maret 2020, pemerintah sudah menolak 126 warga negara asing masuk ke tanah air di sejumlah bandara dan juga pelabuhan. Sebelumnya kita udah melihat video-video berita mengenai COVID-19 yang udah menyebar di Indonesia. Suasana pandemi COVID-19 ini merupakan suasana memilukan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Karena COVID-19 ini sudah tersebar di seluruh dunia dan merupakan salah satu virus mematikan yang menyebabkan kita semua berada di rumah, bekerja dari rumah, dan harus mengurung diri di rumah. Pemerintah Indonesia dan pemerintah dunia berupaya keras untuk mencari obat paling manjur untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan mulai bulan September 2020 kemarin, pemerintah dunia telah menemukan sebuah obat, yaitu bentuknya vaksin, yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ingat teman-teman, itu hanya mencegah. Perlu diketahui, vaksin itu bukan obat, tapi vaksin itu mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat seperti COVID-19 ini. Karena sudah mendengar berita seperti itu, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk memberikan vaksin secara gratis untuk kita, masyarakat Indonesia. Pengumuman ini mulai muncul di bulan Oktober 2020 dan mulai diumumkan agar pemberian vaksin gratis itu dimulai dari bulan November 2020. Saya yang berjudul "Vaksin gratis adalah hak dasar dan kepentingan melindungi populasi. Jangan dikorupsi." Ini punya kata-kata untuk kita, yaitu mendapatkan vaksin adalah hak dasar setiap manusia. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin itu semua. Negara wajib mencintai rakyatnya yang secara tidak langsung harus menjaga dan melindungi populasinya. Nah, dari sini juga kelihatan kalau vaksinasi yang gratis ini juga mendukung nilai-nilai Pancasila, terutama di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam artikel ini menjelaskan tentang bagaimana vaksin itu akan didistribusikan kepada masyarakat dengan cara yang menurut penulis adalah cara yang paling efektif. Penulis artikel menyatakan bahwa secara aspek sosiologis dan yuridis, negara secara tidak langsung sudah berkewajiban untuk memberikan vaksin gratis. Jadi, upaya pemerintah ini udah bagus ya, merupakan upaya tersendiri dan sudah tertanam harusnya dari dulu, karena vaksin gratis itu adalah kewajiban aparatur negara untuk memberikan kepada masyarakatnya, apalagi kalau terjadi pandemi seperti ini. Mengatakan bahwa semua rakyat bisa mendapatkan fasilitas vaksin gratis seperti ini. Cakupan pemerintah itu dalam melindungi rakyat akan semakin luas dan secara tidak langsung akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung. Juga ingat, penduduk yang sehat akan meningkatkan produktivitas. Selain itu, ekonomi juga akan kembali perlahan normal. Langkah yang diambil pemerintah itu sangat tepat dan merupakan public goods. Tapi jika dipikir-pikir, gimana sih cara distribusi vaksinasi yang efektif untuk rakyat Indonesia yang jumlahnya banyak banget? Jumlah rakyat Indonesia sekarang itu mencapai 260.583.016 jiwa di tahun 2020. Jadi menurut penulis artikel pertama, yang cara pertama ialah pemerintah harus mengadakan cold chain, yaitu pemilihan standar kualitas untuk vaksinnya sendiri. Pemerintah itu harus hati-hati dalam menunjuk pabrik yang akan menjadi produsen vaksin bagi rakyatnya. Jangan-jangan tiba-tiba kalau misalnya salah tunjuk pabrik, terus pabriknya asal-asalan, malah vaksinnya tidak berjalan lancar, malah menimbulkan virus baru seperti itu. Jika dirasa produsennya udah tepat, cara kedua yang diupayakan pemerintah untuk distribusi vaksin gratis ini adalah menerapkan accountable down, accountable at level, accountable up, dan skala prioritas. Hal ini maksudnya itu menetapkan tanggung jawab ke bawah. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi pada level provinsi untuk memantapkan rencana distribusi hingga level paling bawah, level paling teknis. Mulai dari penyediaan logistiknya gimana, pemeliharaan alat distribusinya gimana, dan biaya penunjangnya apa aja. Yang ketiga adalah Kementerian Perhubungan harus punya kerjasama sama Kementerian Kesehatan dalam melahirkan konsep distribusi yang komprehensif. Yaitu penting ya untuk distribusi ini, kalau misalnya kerjasama antar kementerian, alat atau media untuk mendistribusikan vaksin juga merupakan hal yang harus diperhitungkan.
kualifikasinya, terus kualifikasi kendaraan maksudnya, terus gimana alat-alat untuk membuat vaksinnya, itu harus benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, sistem distribusinya juga harus dilakukan pengawasan yang ketat, supaya jadi kalau satu rakyat itu tidak banyak mendapatkan vaksin, kayak mereka juga tidak melakukan korupsi dalam mendapatkan vaksin tersebut. Jadi sama rata, harus dilakukan pengawasan yang ketat. Kita bahas tentang vaksinasi di artikel pertama, kita berlanjut ke artikel kedua. Dana yang dicanangkan oleh pemerintah di APBN untuk COVID-19 sendiri adalah sebesar 405,1 triliun. Banyak banget ya, harga itu cukup menggiurkan, bukan? Terus dibawa kemana aja juga kita sebagai rakyat nggak tahu itu didistribusikan kemana aja dananya. Jadi diketahui untuk vaksinasi sendiri, dana APBD-nya diambil sebanyak 23 triliun saja. Dengan dana segitu banyaknya, sisanya segitu banyaknya, hal ini pasti mengundang banyak orang untuk melakukan tindakan korupsi, terutama di pejabat-pejabat kita. Udah dikenal lah Indonesia banyak korupsinya. Mengapa? Perekonomian yang sekarang itu dikatakan lagi seret-seretnya, dan memang dana tersebut sangat menggiurkan untuk digelapkan. Beberapa persen dananya, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Diketahui bahwa Mensos kita, Menteri Sosial kita bernama Juliari P. Batubara, diketahuan menggelapkan biaya bansos, bantuan sosial COVID-19. Melambungnya angka kasus coronavirus disease ini, COVID-19 itu, yang dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya menghadapi permasalahan ini dengan menghimbau masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan memberikan bantuan sembako, justru malah disalahgunakan oleh Mensos kita, Juliari P. Batubara. Penyelewengan dana bansos ini tidak hanya menyalahi undang-undang, tapi merenggut hak asasi manusia. Rakyat yang seharusnya bisa mendapat bantuan dana itu yang tidak dikurang-kurangi, kini mereka mendapatkan tapi tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi kemarin itu misalkan kita mendapatkan bansos sejumlah 10.000 dari Menteri Sosial, itu mengkorupsi dana itu sejumlah Rp1.000. Jadi kita tidak mendapatkan penuh 10.000 tapi hanya 9.000. Begitu bentuk korupsinya. Membuat masyarakat kita sebagai rakyat Indonesia kecewa dan geram dengan korupsi yang dilakukan. Padahal sekarang lagi krisis banget, tahu memang krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan. Dari hal ini termasuk penyelewengan di bagian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Kesimpulannya, sila yang berkaitan dengan dua artikel ini adalah sila yang nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Vaksinasi gratis sendiri itu dicanangkan untuk rakyat Indonesia yang merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikannya, dan itu merupakan hak dari semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan vaksinasi gratis sebagai pencegahan dari virus yang beredar. Kemudian untuk kasus korupsinya, itu merupakan ketidakadilan bagi kita sebagai rakyat Indonesia karena adanya pengurangan biaya dari bantuan sosial tersebut, terutama bagi orang-orang yang memang terdampak COVID, karena bansos sendiri itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah terdampak COVID dan sedang mengalami kemiskinan, krisis ekonomi. Jadi merupakan penyelewengan ya di bagian itu, dan juga di bagian kemanusiaan yang adil dan bersih. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, penyelewengannya bisa masuk ke dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya di semua sila Pancasila, korupsi itu sangat ditentang. Korupsi ini bisa merugikan hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang perekonomian, di bidang keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan juga hak asasi manusia. Korupsi ini seperti merenggut nyawa orang banyak, karena jika dilakukan secara banyak bisa merugikan negara kita. Juga hukum di Indonesia pasti akan dipertanyakan oleh negara-negara lain. Apakah hukumnya tidak ada yang mengatur tentang korupsi? Jadinya korupsi bertumbuh banyak di Indonesia. Di situasi COVID-19 ini, korupsi itu sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya dengan cara penetapan keputusan presiden yang bisa menjadi pintu awal untuk meredam hasrat untuk korupsi. Paling tidak secara langsung itu telah ada peringatan luar biasa dari presiden juga secara tegas ya, untuk tidak melakukan korupsi bagi mereka yang terlibat dalam program persiapan dan pendistribusian dana-dana yang dicanangkan untuk kebutuhan COVID-19. Hal ini juga supaya presiden turun tangan ya untuk mengatasi korupsi, bukan hanya KPK yang mengatasi. Selain itu, individu itu juga perlu diajarkan dari sejak dini, dan memang sudah diajarkan untuk mencegah korupsi dan menghindarkan diri dari korupsi. Kenapa? Balik lagi, itu sangat merugikan negara dan sekitarnya. Juga rakyat-rakyatnya akan menderita. Kita yang kecil
semakin menderita dan semakin menderita karena ada korupsi oleh pihak-pihak atas, pejabat-pejabat tinggi maupun di bagian menengah, seperti itu. So, buat kita yang masih muda-muda ini, yang menjadi harapan bangsa ke depannya, jangan lupa untuk belajar tentang cara mencegah korupsi dan menghindarkan diri kita dari korupsi. Selain itu juga kita harus menjaga kesehatan karena COVID-19 masih beredar dan vaksin belum turun-turun juga. Yang rencananya katanya sih tahun ini 2021 vaksin akan turun. Tetap semangat dan tetap sehat ya teman-teman. Sampai jumpa.